Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, kelas 04 Sake 016, Universitas Pamulang. Video ini kami susun sebagai bagian dari tugas Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Septi Wahidirani Saputri, Eskom MM. Di video ini, kami akan membahas tentang materi observasi Enterprise Content Management System di perusahaan Shell. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama, ada pengertian ECM. Kedua, profil perusahaan Shell. Ketiga, platform yang digunakan Shell dalam mengimplementasikan ECM. Keempat, manfaat penggunaan platform Optex ECM bagi Shell. Kelima, tujuan observasi implementasi di perusahaan Shell. Dan yang terakhir, optimasi berkelanjutan Optex dari ECM. Enterprise Content Management System adalah strategi, metodologi, dan tools yang digunakan oleh sebuah organisasi atau suatu perusahaan yang berfungsi untuk mengatur, menyimpan, melacak, dan mengamankan semua dokumen dan konten digitalnya, yaitu seperti email, kontrak, gambar, video, laporan, dan lain-lainnya. Enterprise Content Management sangat penting karena untuk mempercepat akses data, memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan kolaborasi, menghemat biaya operasional, dan melindungi informasi yang sensitif. Maka dari itu, dalam era digital saat ini, perusahaan skala besar seperti Shell memerlukan sistem manajemen informasi yang efisien untuk mengelola dokumen dan konten perusahaan. Enterprise Content Management merupakan solusi yang digunakan untuk mengatur dokumen secara struktur, aman, dan mudah diakses. Laporan ini bertujuan untuk mengobservasi implementasi sistem SCM pada perusahaan Shell, salah satu perusahaan energi multinasional terbesar di dunia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan Shell. PT Shell Indonesia adalah anak perusahaan dari Royal Dutch Shell, perusahaan energi dan petrokimia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia sejak tahun 2005 dan fokus pada bisnis retail bahan bakar, pelumas industri, otomotif, dan transportasi, serta bahan bakar komersial dan bitumen. Kami adalah sebuah grup perusahaan energi dan petrokimia global yang memiliki sekitar 93.000 karyawan di lebih dari 70 negara. Kami menggunakan teknologi canggih dan menerapkan pendekatan inovatif untuk membantu membangun masa depan energi yang berkelanjutan. Slide selanjutnya yaitu platform yang digunakan Shell dalam mengimplementasikan ECM. Yang pertama ada OpenText Content Suite, digunakan untuk pengelolaan konten inti, terutama untuk integrasi erat dengan sistem SAP mereka, yang menggunakan dokumentasi terkait aset, proyek, dan proses bisnis di SAP dapat diakses langsung dari platform ECM. Yang kedua ada Microsoft SharePoint, yaitu digunakan untuk kolaborasi dokumen dan manajemen arsip elektronik. Yang ketiga ada Microsoft Pureview, yaitu digunakan untuk tata kelola data dan kepatuhan dalam lingkungan Microsoft 365. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan implementasi platform OpenText ECM di perusahaan Shell. Mari kita bahas dulu mengenai manfaat penggunaan OpenText bagi Shell. Yang pertama ada manajemen konten. OpenText memusatkan seluruh dokumen teknis dan keselamatan kerja Shell dalam suatu platform terintegrasi. Dengan kontrol versi yang ketat, Shell dapat memastikan informasi yang diakses selalu versi terbaru. Yang kedua ada kepatuhan dan risiko. Platform ini membantu Shell mematuhi berbagai regulasi industri melalui fitur manajemen arsip dan audit yang andal, sekaligus mengurangi risiko terkait pengelolaan data. Yang ketiga ada efisiensi dan kolaborasi. OpenText ECM mempercepat akses informasi, mengoptimalkan berbagai alur kerja bisnis, serta memfasilitasi kolaborasi antar tim di berbagai lokasi global. Yang keempat ada integrasi sistem.
OpenText terhubung dengan sistem lain seperti SAP, sehingga menciptakan konteks data yang lebih kaya dan mendukung proses bisnis yang lebih efektif. Kemudian yang kelima ada skalabilitas dan keamanan. Dengan kemampuan menangani volume data yang dalam jumlah besar dan menyediakan keamanan tingkat enterprise, Shell dapat melindungi informasi sensitif secara lebih maksimal. Selanjutnya yaitu tujuan dari observasi implementasi OpenText SCM di perusahaan Shell. Yang pertama ada evaluasi kinerja sistem, yaitu memastikan sistem berjalan optimal dengan memantau kecepatan akses, stabilitas, serta kemampuan mengelola data dalam jumlah besar. Termasuk memastikan arsitektur SCM berbasis Microsoft dapat mendukung kolaborasi dokumen dan arsip elektronik. Yang kedua ada pengukuran return on investment, menilai apakah investasi yang dikeluarkan untuk OpenText SCM telah memberikan manfaat nyata, baik dari segi efisiensi, pengurangan biaya maupun pengolahan risiko. Yang ketiga ada identifikasi area pengembangan, mengidentifikasi peluang peningkatan fitur dan integrasi, termasuk optimalisasi metadata, pengelolaan siklus hidup konten, dan adopsi teknologi baru. Yang keempat ada peningkatan pengalaman pengguna, memastikan platform ini mudah digunakan sesuai kebutuhan, serta didukung pelatihan dan fitur yang memudahkan para pengguna, seperti toolbar desktop untuk pengajuan dokumen hanya dengan satu klik. Kemudian yang kelima ada validasi kepatuhan, mengonfirmasi bahwa OpenText SCM membantu Shell dalam memenuhi berbagai persyaratan regulasi dan standar industri yang berlaku, khususnya dalam manajemen arsip dan proses audit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu optimasi berkelanjutan dari OpenText SCM di Shell. Jadi, sistem SCM itu bukan cuma sekali pasang lalu selesai ya. Di Shell, mereka terus-menerus melakukan penyempurnaan supaya sistem tetap relevan, stabil, dan mendukung tujuan bisnis. Pertama, mereka rutin melakukan pemantauan kinerja teknis. Misalnya, jika sistem terasa lambat atau ada kendala saat akses dokumen, tim IT akan segera melakukan tuning atau penyesuaian sistem supaya performanya tetap optimal. Lalu, Shell juga aktif mengembangkan dan mengadopsi fitur-fitur baru dari OpenText. Misalnya saat ada update dari OpenText yang memungkinkan integrasi lebih baik dengan SAP atau Microsoft 365, Shell akan pertimbangkan dan terapkan jika itu mendukung kebutuhan mereka. Untuk urusan tata kelola informasi, Shell juga rajin menyempurnakan penggunaan metadata dan pengaturan siklus hidup konten. Artinya, dokumen-dokumen yang sudah tidak aktif akan diarsipkan otomatis. Dan yang masih penting, tetap bisa diakses dengan mudah. Gak cuma soal sistemnya aja, pengalaman pengguna juga terus ditingkatkan. Shell seringkali mengumpulkan feedback dari pengguna internal dan memberikan pelatihan lanjutan supaya karyawan bisa pakai ICM dengan maksimal. Selain itu, optimasi ini juga mencakup penguatan integrasi dengan sistem-sistem lain seperti SAP dan SharePoint, supaya data bisa saling terhubung. Jadi nggak silo-silo. Dan terakhir yang gak kalah penting, Shell juga rutin meninjau aspek keamanan dan kepatuhan, karena industri energi punya regulasi yang sangat ketat. Dengan begitu, SCM tetap bisa menjamin keamanan informasi sensitif Shell. Intinya Shell nggak cuma pakai SCM, tapi benar-benar mengelolanya sebagai aset strategis yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan perubahan teknologi. Jadi, dari hasil observasi kami terhadap implementasi SCM di perusahaan Shell, bisa kita simpulkan bahwa Shell menggunakan pendekatan multiplatform SCM yang kuat dan terintegrasi dengan OpenText sebagai sistem utama, serta didukung oleh Microsoft 365 dan SharePoint untuk kolaborasi. SCM ini membantu Shell mengelola informasi dalam jumlah besar, mendukung kolaborasi global, serta menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Tidak hanya berhenti di penerapan awal, Shell juga terus melakukan optimasi secara berkelanjutan, baik dari sisi teknologi, pelatihan, integrasi sistem, sampai pada aspek keamanan dan efisiensi kerja. Hal ini membuktikan bahwa enterprise content management bukan hanya tentang software, tapi juga bagian penting dari strategi digital perusahaan besar seperti Shell. Jadi, kita simpulkan bahwa implementasi SCM yang tepat dan dikelola dengan baik akan membawa dampak besar pada efektivitas kerja, keamanan data, dan keberhasilan bisnis jangka panjang. Sekian, thank you for watching.